dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada seluruh umatnya yang berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Baik, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada rekan-rekan sekalian, baik peserta yang hadir secara offline langsung ataupun peserta yang online dalam kelas syariah kelas lanjutan ini, yang dimana insya Allah pada pagi ini kita akan memulai materi kita yang diawali dengan materi yang sangat penting, yaitu terkait pembatal-pembatal keislaman, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Danu Kurniadi Hafizahullah, dan beliau telah hadir di samping kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Kami ingatkan kembali kepada peserta untuk kita sama-sama mengikhlaskan niat dan juga bersungguh-sungguh untuk mencatat faidah yang Al-Ustaz sampaikan. Dan nanti insya Allah kurang lebih materi disampaikan sekitar 1 jam 10 atau 15 menit, dan sisa waktu yang ada digunakan untuk tanya jawab. Jadi bagi rekan-rekan sekalian, bagi yang ingin bertanya bisa dipersiapkan di akhir sesi. Bagi yang ikhwan bisa langsung bertanya kepada Al-Ustadz, nanti kami pandu. Adapun peserta ahwat maupun peserta online dimohon untuk mencantumkan pertanyaannya di grup yang nanti insya Allah akan kami bacakan dan sampaikan kepada Al-Ustadz. Tapi tidak berlama-lama lagi, kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para peserta, baik yang ikhwan ataupun akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, maka kita pun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadiri majelis di antara majelis-majelis ilmu, taman di antara taman-taman surga. Dan ini sebagaimana telah disampaikan oleh MC tadi, bahwasannya ini adalah nikmat dan perlu untuk kita kembali meluruskan niat kita. Kita di sini hadir adalah untuk mendapatkan, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang paling utama. Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim menuntut ilmu, beribadah, melakukan amalan, kecuali agar dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para peserta sekalian, baik yang offline ataupun yang online, ada yang online ya?
Nah, bagi yang offline ataupun yang online ya, pembahasan kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji suatu kitab yang ringkas, yaitu berjudul Nawaqidul Islam ya. Atau di terjemahan di sini ya, disebutkan judulnya adalah pembatal Islam ya, pembatal-pembatal keislamannya. Yang mana intinya dari kitab ini ya, disebutkan oleh pengarang ada kurang lebih 10 pembatal di antara pembatal-pembatal keislamannya. Sementara waktu yang diberikan hanya berapa menit tadi? 1 jam lah kurang lebih, berarti 60 menit ya. Berarti satu pembatal hanya 6 menit ya. Kita usahakan ya. Kalau tidak cukup ya, maka kita ringkaskan lebih ringkas lagi dari apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tuliskan di matan atau materi pada kitab Nawaqidul Islam. Sebagaimana yang sebelum kita pernah menyampaikan bahwasanya penulis dari kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah, yang beliau adalah salah seorang ulama dari negeri Arab Saudi. Dan pada pertemuan sebelumnya ya, di kelas sebelumnya ya, kita sudah membahas kitab beliau juga, kitab apa kemarin? Nah, kitab Al-Qawaidul Arba, sama-sama ringkasnya. Kemarin Al-Qawaidul Arba ada 4 kaidah, dibahas 2 hari. Ini ada 10 ya, tapi hanya cuma 1 hari. Lebih ringkas lagi. Jadi agak kebut-kebutan ya. Langsung saja ya kita masuk ke dalam pembacaan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Di sini beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah yang dilakukan oleh di antara para ulama ya, ketika mereka menyusun kitab-kitab mereka, maka mereka memulai kitabnya tersebut dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka mengikuti Al-Quranul Karim ya, karena setiap suratnya diputus dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula dalam rangka mengikuti baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat-surat beliau ketika berdakwah kepada para raja, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat-suratnya tersebut. Kemudian berikutnya para jamaah, para peserta rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam inti dari kitab ini ya, ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami bersama. Bahwasanya tatkala kita mempelajari pembatal-pembatal keislaman seperti ini ya, maka jadikan niat kita mempelajarinya adalah agar kita ini bisa terbebaskan, terhindar dari pembatal-pembatal tersebut. Jangan sampai fokus kita ketika kita mempelajari pembatal-pembatal keislaman adalah untuk menghukumi orang-orang personal di antara kaum muslimin, atau dalam tanda kutip menjadi orang yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan. Tidak. Jadi hendaknya tujuan kita ketika mempelajari pembatal-pembatal keislaman di sini adalah ya agar kita ini terhindar dari pembatal-pembatal tersebut, agar keluarga kita terhindar dari pembatal-pembatal tersebut, agar orang-orang yang dekat kita terhindar dari pembatal-pembatal tadi. Jangan jadikan tujuan kita adalah untuk mengkafirkan fulan ya. Karena kepada banyak di antara orang-orang awam ya, yang tatkala mereka mempelajari pembatal-pembatal keislaman, akhirnya fokusnya mereka menjadi fokus yang salah. Tidak mereka peruntukan untuk dirinya sendiri, tidak digunakan untuk melihat introspeksi diri, namun digunakan untuk mencela orang lain, menghukumi orang lain. Dan ini adalah perkara yang berat di dalam agama Islam. Makanya kita perlu untuk berhati-hati ya, tidak bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian di sini pengarang menyebutkan ya alam rahimakallah, atau i'lam anna nawaqidul islami asyratu nawaqid. Beliau menyebutkan, ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu jumlahnya ada 10. Nah, kalau kita melihat kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab,
sering sekali kita akan menjumpai kitab-kitab beliau yang dimulai dengan kata i'lam, ketahuilah. Baik itu di Al-Usul Ats-Tsalatsah atau di kitab ini, kemudian di kitab-kitab beliau yang lainnya, maka beliau sering menyebutkan dengan kata i'lam, 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 ya, ketahuilah. Karena di dalam bahasa Arab, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya kata i'lam ini tidaklah datang setelah kata i'lam kecuali sesuatu yang sangat sangat penting. Ya. Tidaklah datang setelah kata i'lam kecuali sesuatu yang penting. Ya. Di sini beliau mengatakan i'lam anna nawaqidul islami asyratu nawaqid. Ketahuilah bahwasanya pembatal keislaman itu ada 10. Maka ini menunjukkan, ya, beliau ingin mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya pembatal-pembatal keislaman adalah hal yang penting. Perlu untuk kita menaruh perhatian. Sebagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah i'lam, ya, akan disebutkan sesuatu yang penting di dalam teks berikutnya. Dan para peserta rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa kita harus mempelajari pembatal keislaman? Kenapa tidak kita mempelajari hal-hal yang positif saja, tauhid, ataupun amalan-amalan yang diwajibkan, amalan-amalan yang disunnahkan? Maka yang perlu kita ketahui bersama adalah seorang mukmin, seorang muslim, selain dia diminta untuk mengetahui al-haq, dia pun juga diminta untuk mengetahui sesuatu yang batil. Seorang selain diminta untuk mengetahui yang hak, dia juga harus mengetahui sesuatu yang batil. Mengapa? Karena agar dia tidak terjerumus di dalam perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu dalam masalah fikih kemarin, pembahasan fikihnya apa aja kemarin, Mas? Ada fikih sholat, ada? Nah, fikih sholat, ya. Selain, ya, di sana dijelaskan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Mesti, ya, biasanya diselipkan pembahasan terkait dengan pembatal-pembatal wudu, ya, pembatal-pembatal sholat, ya, dan yang semisalnya. Ya, inilah dalam agama Islam. Selain kita mengetahui kebenaran, kita pun harus mengetahui keburukan. Seorang mengetahui tauhid, dia harus mengetahui syirik. Seorang mengetahui sunnah, dia harus mengetahui juga yang namanya bid'ah. Demikian pula seorang selain dia mengetahui Islam, maka dia pun harus untuk mengetahui pembatal keislaman supaya dia tidak terjerumus di dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman, beliau pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Dahulu para sahabat yang lainnya ketika datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanyanya itu mesti yang baik-baik. Tanyanya adalah hal yang baik-baik, ya. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Sedangkan saya dahulu, kata Hudzaifah, kalau datang kepada Nabi, bertanyanya adalah perkara-perkara yang buruk, ya. Apa tujuan beliau? Ya? Beliau mengatakan makhafata an yudrikani. Karena beliau khawatir keburukan tersebut menimpa diri beliau. Ya. Makanya beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal-hal yang buruk. Bukan kita mengetahui keburukan untuk melakukannya, ya. Tapi kita menjauhi keburukan untuk bisa menjauhi hal-hal yang buruk tersebut. Kemudian di sini beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna nawaqidul islami asyratu nawaqid. Ketahuilah bahwasannya pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Di sini ketika beliau menyebutkan 10 saja, ya, ini bukan berarti hanya sebuah pembatasan. Nah, ini mungkin bisa dituliskan, ya, bahwasanya 10 di sini ini bukan pembatasan, ya. Namun beliau menyebutkan yang 10 ini, ya, adalah pembatal-pembatal yang menurut beliau pembatal yang paling bahaya dan pembatal yang paling agung. Jadi 10 di sini, ya, beliau bukan karena ingin membatasi pembatal Islam hanya 10, tidak. Tapi 10 di sini maksudnya adalah 10
di antara pembatal-pembatal keislaman yang sangat banyak. Jadi pembatal keislaman sangatlah banyak. Di antaranya adalah 10 ini. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, beliau ketika menyebutkan kenapa di sini pengarang hanya menyebutkan 10, ya kata beliau, bisa jadi ini adalah 10 hal yang menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah 10 hal yang sangat agung, sangat bahaya. Makanya perlu untuk diketahui bersama. Kemudian yang pertama, beliau mengatakan al-awwal, asyirku fi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Pembatal keislaman yang pertama adalah syirik. Pembatal keislaman yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini penulis menyebutkan bahwasannya pembatal keislaman yang pertama adalah kesyirikan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa itu kesyirikan? Secara bahasa, ya, yang dimaksud dengan kata syirik adalah at-taswiyatu baina syai'ain. At-taswiyatu baina asy-syai'ain. Yang dimaksud dengan syirik adalah menyamakan antara dua hal. Ini secara bahasa. Yang dimaksud syirik adalah menyamakan antara dua hal yang seharusnya berbeda, ya, namun dikatakan oh enggak, ini adalah sesuatu yang sama, makanya disamakan. Nah, inilah makna syirik secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Yang dimaksud dengan syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan Allah dengan selain Allah yang mana itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pengertian syirik secara istilah. Menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud syirik secara istilah. Kalau secara bahasa tadi apa? Menyamakan dua hal. At-taswiyatu baina syai'ain. Adapun secara istilah adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan antara Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu berupa tawakal, ya. Ini adalah kekhususan untuk Allah tapi diberikan kepada selain Allah. Baik itu untuk sholat misalnya. Sholat hanya ditujukan khusus untuk Allah, namun ditujukan kepada selain Allah. Menyembelih misalnya, ya, termasuk di antara kekhususan milik Allah, namun diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk di antara perbuatan-perbuatan kesyirikan. Dan di sini pengarang penulis rahimahullah menyebutkan di antara pembatal keislaman, ya, yang beliau sebutkan pertama kali adalah syirik. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Beliau menyebutkan syirik menjadi di urutan pertama adalah karena syirik memang adalah sebesar-besarnya dosa. Sebesar-besarnya dosa. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, kalau tidak salah 36 atau 39, 36. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Di dalam ayat yang kata para ulama namanya adalah ayat Al-Huququl Ashrah. Ayat yang berisi 10 hak, ya, 10 hak-hak. Namun, ya, di ayat tersebut, ya, selain berisi 10 hak, ya, hak pertama kali yang Allah sebutkan adalah tentang wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, ya, dan janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu apapun. Yang pertama kali Allah sebutkan adalah tentang tauhid, ya, dan menjauh dari kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasannya perkara syirik adalah perkara yang sangat penting. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan,
Atau beliau pernah ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia ditanya, ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apakahlah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan dirimu. Allah menciptakanmu, tapi engkau malah melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Dan ini adalah dalil yang sangat jelas ya tentang agungnya dosa syirik. Bahkan dosa syirik adalah dosa yang paling agung. Ya. Sebagaimana pertanyaannya tadi, ayyudan bi'adham. Dosa apakah yang paling agung, wahai Rasul? Kemudian beliau mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sementara Allah lah yang menciptakan dirimu tersebut. Kemudian dalil yang beliau sebutkan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian dalil yang kedua yang beliau sebutkan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, atau di sini hanya satu ya yang disebutkan ya. Di dalam redaksi yang lain ya dari kitab ini disebutkan dalil yang lain ya, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Memang ada sedikit perbedaan ya dari matan yang terjemahan ini ya. Yang kedua ya, dalil yang kedua yang beliau sebutkan adalah Al-Maidah ayat yang ke-72, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya di neraka, wa ma lidzalimina min ansar. Dan sekali-kali orang yang berbuat zalim tidaklah memiliki penolong baginya. Ini adalah dalil yang kedua yang disebutkan oleh pengarang. Kemudian di antara perkara yang penting kita ketahui tentang dalil yang kedua di sini ya, Allah tadi mengatakan sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka, dan tidaklah ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Namun di sini ya, di dalil yang kedua yang beliau sebutkan di sini ya, perlu kita garis bawahi bersama ya. Perlu kita garis bawahi bersama bahwasanya hukuman seperti yang disebutkan pada ayat yang kedua tadi, yaitu seorang yang melakukan perbuatan kesyirikan ya, diharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Maka ini adalah khusus bagi orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan saja. Khusus bagi orang-orang yang mereka meninggal di atas kesyirikan saja. Bagaimana kalau orang itu ya, dia dahulunya berbuat kesyirikan ya. Namun kemudian dia bertobat masuk ke dalam agama Islam yang meninggalkan berbagai macam kesyirikannya tadi. Apakah diampuni oleh Allah? Bagaimana jawabannya? Diampuni tidak? Jawabannya diampuni ya. Dan inilah yang dahulu terjadi di antara para sahabat. Banyak di antara para sahabat yang dahulunya berbuat kesyirikan. Namun tatkala beliau atau mereka mendengarkan dakwah Islam, mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi hukuman ya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72 tadi adalah khusus bagi orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan. Adapun yang masih hidup berbuat kesyirikan kemudian taubat sebelum meninggal, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang
berikutnya ya, beliau mengatakan wa minhu az-zabhu li ghairillahi kaman yazbahu lil jinni aw lil qabri. Kemudian beliau menyebutkan salah satu contoh di antara contoh-contoh perbuatan kesyirikan. Beliau mengatakan wa minhu, dan di antaranya adalah az-zabhu li ghairillahi, yaitu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yazbahu lil jinni aw lil qabri. Sebagaimana orang-orang yang mereka menyembelih untuk jin ataupun untuk kuburan-kuburan. Sebagaimana untuk jin ataupun kuburan-kuburan ya. Di sini beliau menyebutkan salah satu contohnya adalah, kalau dalam bahasa Arabnya disebutkan di sini adalah az-zabhu. Az-zabhu ya, secara istilah ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr adalah iraqatud dami ta'ziman wa taqarruban. Iraqatud dami ta'ziman wa taqarruban, yaitu mengalirkan darah dalam rangka pengagungan dan mendekatkan diri. Inilah yang dimaksud dengan menyembelih di sini. Kata menyembelih di dalam istilah syariat ya, maksudnya adalah iraqatud dam ta'ziman wa iraqatud dam ta'ziman wa taqarruban. Mengalirkan darah dalam rangka mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ditanya ya, bagaimana hukum menyembelih selain untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka secara umum jawabannya apa? Tidak boleh. Ini termasuk di antara kesyirikan ya. Walaupun di sana ada perincian lagi. Menyembelih selain Allah ya, menyembelih kepada selain Allah. Kalau kita mau merinci, maka di sana ada 3 rincian. Jadi menyembelih selain Allah itu terbagi menjadi 3 macam rincian. Yang pertama ya, dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, ketika beliau mensyarah matan al-usul ats-tsalatsah. Yang pertama ya, an yaqa'a ibadatan wa tadhallulan wa taqarruban. An yaqa'a ibadatan wa tadhallulan wa taqarruban. Ibadah tersebut atau menyembelih tersebut diniatkan memang untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ini, jenis yang pertama ini tidak boleh sama sekali kecuali diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang menyembelih misalnya ayam, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk di antara perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Seorang menyembelih walaupun ayam misalnya, namun digunakan untuk sesajen ya, untuk jin-jin ya. Dan ini pun maka termasuk hal yang tidak diperbolehkan ya. Jadi menyembelih untuk Allah ya, terbagi menjadi 3 tadi. Yang pertama, menyembelih dalam rangka ibadah dan mendekatkan diri kepada apa yang dia tujukan sembelihannya, maka ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, an yaqa'a ikraman li dhaifin aw walimah. An yaqa'a ikraman li dhaifin aw walimah, yaitu menyembelih selain untuk Allah namun tujuannya untuk memuliakan tamu. Ada tamu yang datang ya, kemudian kita sembelihkan hewan, atau untuk walimah. Ini menyembelih untuk orang lain ya. Misalnya datang kepada kita ya, kerabat kita yang jauh, tidak pernah bertemu. Datang kepada kita ya, lantas kita, oh di rumah ada kambing misalnya, silakan disembelihkan kambingnya untuk tamu-tamu kita tadi, untuk saudara-saudara kita tadi. Maka yang demikian ini hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah hal yang disyariatkan ya, untuk menyambut tamu ya, untuk
diberikan walimah, yang ini adalah hal yang masyru'. Fahada masyru'. Ini adalah sesuatu yang disyariatkan ya, untuk memuliakan tamu ya, untuk walimah ya. Ada yang nikahan misalnya ya. Anak saya nikah, ya. Mau saya sembelihkan kambing untuk anak saya ini, untuk acara walimahnya. Maka ini hal yang diperbolehkan dan disyariatkan. Kemudian yang ketiga ya, an yaqa'a ala wajhi tamattu' awit tijarah. Yang ketiga, an yaqa'a ala wajhi tamattu' awit tijarah. Yang ketiga yaitu menyembelih untuk tujuan memang menikmati dagingnya ataupun untuk dijual. Menyembelih untuk tujuan menikmati dagingnya ataupun memang untuk dijual. Saya mau menyembelih hewan kambing misalnya. Kemudian ditanya, untuk siapa ya? Untuk saya ya, karena saya mau bikin sate misalnya. Masuk syirik atau tidak? Bahaya kalau masuk syirik ya. Jawabannya tidak termasuk syirik. Ini adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh. Atau mungkin ya, saya mau menyembelih kambing. Kemudian ditanya, untuk siapa ya? Karena untuk Allah. Saya menyembelih untuk saya jual lagi. Maka apakah masuk syirik juga? Jawabannya tidak ya. Walaupun untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya, namun ini adalah tujuan-tujuan yang diperbolehkan secara syariat. Jadi yang pertama tadi menyembelih dalam rangka ibadah, dalam rangka mendekatkan diri, maka ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, menyembelih dalam rangka untuk walimah atau dalam rangka memuliakan tamu yang akan datang, maka ini adalah hal yang masyru', disyariatkan. Kemudian yang ketiga ya, menyembelih untuk kita nikmati sendiri, kita makan dagingnya ataupun untuk kita jual, maka ini adalah perkara yang mubah. Yang nomor 2, nomor 3 tidak termasuk syirik ya. Yang termasuk kesyirikan hanya yang nomor pertama tadi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang beliau sebutkan di sini adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim. Yang kedua, di antara pembatal keislaman yang beliau sebutkan di sini adalah orang yang dia menjadikan perantara-perantara bagi dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Yad'uhum, yang dia berdoa kepada mereka. Wa yas'aluhum syafa'ah, dia meminta syafaat kepada mereka. Wa yatawakkalu 'alaihim, dan dia bertawakal kepada mereka. Maka kata beliau, kafara ijma'. Ini adalah di antara perbuatan kufur yang disepakati. Kalau kita melihat secara rinci ya, sebenarnya pembatal keislaman yang kedua ini itu masuk ke dalam jenis yang pertama juga ya. Karena termasuk di antara perbuatan kesyirikan adalah seorang berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah. Hanya saja di sini beliau khususkan, beliau keluarkan, karena ini adalah kejadian yang sangat banyak dan terkadang orang tidak sadar. Makanya beliau khususkan agar orang-orang manusia secara umum, kaum muslimin secara umum, mereka sadar. Ini loh, ini termasuk di antara pembatal keislaman, dan ini termasuk di antara perkara-perkara kesyirikan. Kemudian ya, beliau mengatakan ya, di antara poin yang kedua ya, pembatal keislaman adalah orang yang menjadikan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara, yang dia berdoa kepada mereka, yang dia meminta syafaat kepada mereka. Dan sementara syafaat tidaklah diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara dalil yang bisa kita sebutkan pada poin yang kedua ini, bahwasanya hal ini merupakan kesyirikan, merupakan kekufuran, adalah firman Allah di dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Dalil bahwasanya orang yang menjadikan perantara, meminta syafaat, berdoa, bertawakal adalah termasuk di antara perbuatan kesyirikan, adalah surat Yunus ayat yang ke-18.
Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan sesungguhnya mereka menyembah kepada selain Allah apa-apa yang mereka tidak bisa memberikan madarat, tidak mendatangkan bahaya, tidak mendatangkan manfaat, tidak pula menolak bahaya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka ini, mereka mengatakan, kami ini tidak menyembah mereka, kami ini hanya menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di akhir ayat Allah menegaskan, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan, atas apa yang mereka kerjakan dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya klaim mereka, kita ini tidak mengibadahi orang-orang saleh ini. Kita ini hanya meminta mereka agar mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan tadi, dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena sesungguhnya syafaatnya itu haruslah memenuhi syarat-syaratnya. Kemarin sempat kita sebutkan nih. Syarat syafaat ada berapa? Ada 2, 3 atau 2,5 ya. Ada, kalau yang di kemarin ada 3 ya. Dan di sebagian para ulama menyebutkan ada 2 ya. Karena intinya ada 2 ini. Yang pertama ya, kalau yang ketiga kemarin yang kita sebutkan, yang pertama adalah syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi harus diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syafaat adalah atau orang yang memberi syafaat diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memberi syafaat diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diberi izin, ya maka tidak mungkin bisa. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi syafaat mendapatkan ridho Allah. Orang yang diberi syafaat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 ini syaratnya. Pertama, syafaat hanya milik Allah. Yang kedua, orang yang memberi syafaat diberi izin oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang diberi syafaat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila syafaat yang mereka klaim atau yang diklaim sebagaimana orang-orang musyrikin ya, kita melihat dari syarat-syarat ini, tentu syarat yang mereka lakukannya tidaklah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak meminta kepada Allah, namun meminta kepada orang-orang saleh tersebut. Mereka tidaklah bisa mendapatkan syafaat kecuali harus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mentauhidkannya, bukan malah dengan berbuat kesyirikan. Kemudian yang diantara beliau sebutkan adalah wa yatawakkalu alaihim, dan orang yang mereka menjadikan tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini pun termasuk diantara bentuk kekufuran dan pembatal keislaman. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Kalau syafaat tadi ya, dalilnya surat Yunus ayat 18 ya. Kalau yang masalah tawakal di sini surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Allah mengatakan, dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bertawakal kepada makhluk, maka makhluk bisa hidup dan kapanpun akan mati. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal hanyalah diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa, beliau menyebutkan poin yang serupa
dengan poin yang kedua ini. Beliau mengatakan faman ja'ala al-malaikata wal anbiya'a wasa'ita yad'uhum wa yatawakkalu 'alaihim wa yas'aluhum jalbal manafi' wa daf'al madar. Dan siapa yang dia menjadikan para malaikat, menjadikan para nabi sebagai wasilah perantara yang mana mereka berdoa kepada para malaikat dan nabi-nabi tadi, atau dia bertawakal kepada malaikat dan nabi-nabi tadi, atau dia meminta untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarat dari nabi dan para malaikat tadi, mithla an yas'alahum ghufrana dzambi wa hidayatal qulub wa tafrijal qulub wa sadal faqat fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Seperti orang yang meminta kepada malaikat dan para nabi tadi, meminta ampunan, kemudian meminta diberikan hidayah, minta dientaskan dari berbagai macam perkara-perkara yang sulit, maka kata beliau fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Maka ini adalah perkara kekafirannya dengan kesepakatan kaum muslimin. Secara sepakat kaum muslimin mengatakan hal tersebut. Kemudian berikutnya yang ketiga, di antara pembatal keislaman, beliau mengatakan man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Beliau mengatakan di antara pembatal keislaman berikutnya adalah orang yang mereka atau orang yang dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, aw syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekufuran mereka, aw sahhaha madhhabahum, atau membenarkan keyakinan mereka, kata beliau kafar. Maka ini adalah di antara perkara-perkara yang dapat mengakibatkan kekufuran, yang dapat mengeluarkan seorang mukmin, seorang muslim pada lingkup keislaman. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini, ya, la ya'taqidu kufrahum aw la yaqulu bi kufrihim aw la yahkumu bi kufrihim, yaitu orang yang dia tidak meyakini kekufuran orang-orang musyrik, atau tidak mau mengatakan mereka ini kufur, atau tidak menghukumi mereka dengan kekufuran, ma hukmillahi wa rasulihi bi kufrihim fa innahu kafirun. Padahal Allah dan Rasulnya dengan jelas menghukumi ini adalah kafir, maka orang yang tidak menghukumi orang-orang kafir dengan kekufuran, dia termasuk di antara orang-orang kafir tersebut. Bisa seorang keluar dari agama Islam apabila seorang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau membenarkan keyakinan mereka. Kaman qala, sebagaimana orang yang mengatakan la a'taqidu kufran nasara, saya ini tidak yakin dengan kekufuran orang-orang Nasrani. Au qala la adri hal nasara kufaran amla, atau dia mengatakan saya ini nggak tahu orang-orang Nasrani ini kafir ataukah tidak. Au qala i'tiqadul mustahih, atau mengatakan keyakinan mereka ini loh benar, ya. Atau di antara, ya, orang-orang di negeri kita mengatakan, ya, inilah sama-sama Tuhan yang kita sembah, ya. Agama kita agama yang sama. Padahal ini adalah di antara perkara-perkara yang tidak benar menurut keyakinan dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkara ini, ya, bisa menyebabkan seorang menjadi kafir atau keluar dari agama Islam. Apa sebabnya? Ya, dijelaskan oleh beliau, li'anna dzalika raddun li kitabillahi wa sunnati rasulih. Karena hal ini merupakan bentuk menolak, membantah kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin Allah mengatakan, ya, orang Yahudi, orang Nasrani mereka ini kafir, kemudian ada sebagian kaum muslim mengatakan, oh enggak. Yang benar mereka itu tidak kafir, agama kita sama kok, ya. Yang penting kita bisa sama-sama ke surga, ya. Bahkan yang ekstrim di antara mereka mengatakan, ya, sudahlah, ya, di dunia ini tidak perlu mengkafir-kafirkan, ya. Tidak menutup kemungkinan nanti kita di surga, ketika masuk surga awal kali buka pintu, loh, ini kata tangga saya yang Nasrani, ya, masuk surga juga ternyata. Ini di antara keyakinan-keyakinan yang batil, ya. Keyakinan-keyakinan yang tidak benar, ya. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha
Salisu salasa. Sungguh telah kafir. Allah mengatakan sungguh telah kafir. Orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu dari tiga. Dari trinitas ya. Juga Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir kata Allah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam, Isa bin Maryam. Ini adalah di antara bentuk-bentuk kekafiran. Nah, Allah dan Rasulnya telah mengatakan ini kafir, ini musyrik. Tapi kalau ada di antara orang muslim mengatakan, oh enggak, ini enggak kafir. Maka ini bisa mendatangkan atau ini bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufurannya. Karena Allah mengatakan A, namun dia menolak. Oh, yang benar adalah B. Secara tidak langsung mengatakan, oh Allah ini salah. Ya, yang benar adalah B ini, bukan A. Ini adalah di antara alasan mengapa ada poin yang ketiga ini, atau pembatal yang ketiga. Orang yang tidak mengkafirkan musyrikin, atau ragu kekufuran mereka, atau membenarkan madhab mereka, keyakinan mereka, ini bisa menjerumuskan seorang pada kekufuran. Kenapa? Ya, karena alasan tadi. Karena seakan-akan dia menolak firman Allah Subhanahu wa taala dan menolak apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya jangan jelas mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang dari orang-orang yang musyrik ya, dari kalangan ahli kitab, Allah dengan jelas mengatakan mereka berada di nari jahannam. Bagaimana mungkin ada di antara orang yang mengaku muslim namun menolak keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, pembatal yang keempat. Yang keempat ya, disebutkan ya di sini ya, Ar-Rabi, di antara pembatal keislaman yang keempat, yaitu mani taqoda anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsana min hukmihi kalladina yufdilu hukma tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafirun. Atau dalam redaksi yang lain, kalladina yufaddiluna hukma tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafirun. Beliau mengatakan di antara pembatal keislaman yang keempat adalah seorang yang dia meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih sempurna. Jadi petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atau selain hukum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada hukum beliau. Kalladzina yufaddiluna haqqa tawaghiti ala hukmihi fahuwa kafirun. Seperti orang-orang yang mereka lebih mengutamakan hukum-hukum taghut atas hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa kafirun. Maka ini adalah di antara perkara yang bisa menjerumuskan pada kekufuran. Perkara yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Padahal dengan jelas ya, di dalam ceramah-ceramah kita sering mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna khairal hadithi kitabullah. Terus wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan jelas mengatakan hal tersebut ya. Demikian pula hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bikinan beliau sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan tidaklah keluar dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan tidak lain tidak bukan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menolak atau menganggap petunjuknya lebih baik daripada petunjuk Nabi, atau hukum yang dia buat lebih baik daripada hukum Nabi, ini bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat
Al-Maidah ayat yang ke-50. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka harapkan? Apakah hukum jahiliyah yang mereka harapkan? Kemudian Allah mengatakan, "Wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang memikirkan hal tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menjelaskan kepada kaum muslimin, baik itu di Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum di dalam agama Islam. Maka kalaupun kita masih belum sanggup untuk melaksanakannya, jangan sampai kita mengingkarinya atau malah mengklaim, oh enggak ya, hukum saya ini lebih baik daripada hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ya hal itu terjadi pada kita semuanya. Sementara kita umat muslim, kita semua memiliki keyakinan bahwasanya zat yang maha adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya zat yang tidak pernah berbuat zalim dan tidak mungkin berbuat zalim adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kita membandingkan hukum yang Allah buat dengan hukum yang dibuat oleh manusia? Hukum yang dibuat oleh zat yang maha adil, yang tidak pernah berbuat zalim, kita bandingkan dengan manusia yang banyak tidak adil dan banyak tidak berbuat atau banyak berbuat kezaliman. Tentu ini adalah perkara-perkara yang jauh. Kemudian di antara pembatal keislaman berikutnya yang kelima adalah al-khamis, pembatal keislaman yang berikutnya yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi rasulu walau amila bihi kafara ijma'an. Allah Subhanahu wa taala atau penulis di sini mengatakan yang kelima di antara pembatal keislaman adalah orang yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau amila bihi, walaupun dia melaksanakannya, kafara ijma'an, maka ini termasuk di antara perkara kekufuran yang bisa mengeluarkan seorang dari lingkup keislaman. Dan ini kata beliau ijma'an. Ini adalah secara ijma' kaum muslimin. Dalil yang beliau sebutkan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-9. Beliau mengatakan atau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka benci atas apa yang Allah turunkan. Mereka benci dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka gugurlah seluruh amal-amal mereka. Gugurlah seluruh amal-amal mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka keluar dari agama Islam. Karena bagaimana mungkin seorang mukmin, seorang muslim membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan wal'iyadzubillah ya, di zaman ini banyak sekali orang yang aneh-aneh. Allah memerintahkan seorang mukmin, seorang muslim ya, seorang mukminah ya, seorang muslimah untuk dia berjilbab misalnya. Namun ya, ada orang-orang yang mereka membenci syariat ini, bahkan mengatakan ini adalah budaya Arab ya, budaya gurun ya, dan yang semisalnya. Wal'iyadzubillah. Padahal ini adalah perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan di antara para ulama mengenai hal tadi.
namun mereka membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada pula cukup banyak pula kita dapati di antara orang-orang yang mereka muslim, mengaku sebagai seorang Islam, namun mereka banyak pula mengatakan hukum-hukum di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perlu direvisi, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan yang semisalnya. Wal'iyadzubillah. Seakan-akan mereka mengatakan Allah ini tidak tahu perkembangan zaman. Kenapa menurunkan Al-Quran hanya berguna di masa lampau dan tidak berguna di masa saat ini? Wal'iyadzubillah. Ini adalah tuduhan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan suatu syariat hukum tidaklah hanya berlaku pada masa dahulu saja, namun berlaku setiap masa hingga hukum tersebut dicabut atau hingga hari kiamat. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini, di antara pembatal keislaman adalah seorang membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan walaupun dia melakukannya. Misalnya ada seseorang yang dia ini nggak senang banget sama sholat, namun dia tetap terpaksa melakukannya karena mungkin lingkungannya adalah lingkungan yang sholat semua ya. Tapi dalam hatinya gerundel ya, maka ini bisa terjatuh kepada kekafiran. Ini bisa terjatuh kepada kekafiran yang hendaknya kita semua berhati-hati. Kalaupun kita belum mampu mengamalkan, ya maka jangan sampai kita membencinya. Yang pula adalah yang banyak dikritik adalah syariat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah poligami misalnya. Banyak sekali yang mengkritiknya. Bahkan di antara kaum muslimin sendiri banyak yang mencela hal tersebut ya. Padahal ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Maka ya, seorang mukmin, seorang muslim jangan sampai dia membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bahkan seorang mukmin, seorang muslim ya, kata penulis di dalam kitabnya yang lain, yang di dalam risalahnya, ketika Allah perintahkan sesuatu hal ya, maka dia harus melakukan 7 hal. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu dia harus melakukan 7 hal. Ketika Allah perintahkan sesuatu, maka dia harus melakukan 7 hal. Apa saja? Yang pertama, al-ula al-ilmu bihi. Dia harus mengilmuinya. Ketika Allah memerintahkan sholat misalnya, dia harus cari tahu apa itu sholat. Bagaimana itu sholat? Apa saja tata cara sholatnya? Kapan harus sholat? Ya, dia harus mengilmui. Ketika Allah perintahkan sesuatu, maka kewajiban pertama seorang adalah dia harus mengilmuinya. Kemudian yang kedua, asalnya mahabbatuh. Yang kedua, dia harus mencintai perintah Allah tersebut. Allah perintahkan kita sholat, maka kita cintai. Allah perintahkan kita puasa, maka kita cintai puasa. Allah perintahkan kita naik haji, maka kita cintai perintah Allah tersebut. Tidak boleh kita membencinya sedikit. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kewajiban seorang mukmin terhadap perintah Allah adalah al-azmu 'alal fi'li. Al-azmu 'alal fi'li. Memiliki tekad kuat untuk mengamalkannya. Bertekad untuk mengamalkannya. Jangan sampai diperintahkan sholat ya, namun muncul keinginan untuk sholat saja, tidak. Jadi yang ketiga, seorang dia harus memiliki tekad yang kuat untuk mengamalkannya. Kemudian yang keempat, al-amalu bihi. Yang keempat, baru dia mengamalkannya. Setelah memiliki tekad, maka dia wajib mengamalkannya berikut. Kemudian yang kelima, kaunuhu yaqa'u 'alal masyru'i khalisan shawaban. Dikerjakan dalam keadaan ikhlas dan benar sesuai contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kewajiban seorang mukmin terhadap perintah Allah yang kelima yaitu mengerjakan perintah tersebut dalam keadaan ikhlas dan sesuai sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituh. At-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu. Yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan perintah Allah tersebut. Menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan perintah Allah tersebut. Kemudian yang ketujuh, yaitu as-sabatu alaih. Yang ketujuh, as-sabatu alaih, yaitu seorang
konsisten di atas hal tersebut ya. Konsisten di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 7 kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim ketika Allah memerintahkan sesuatu. Harus mengilmui, yang kedua harus mencintai, kemudian yang ketiga harus memiliki tekad untuk mengamalkan, yang keempat harus mengamalkan, kemudian yang kelima mengamalkan sesuai dengan ikhlas dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keenam menjauhi perkara-perkara yang membatalkan, dan yang ketujuh berusaha konsisten untuk hal tersebut. Kemudian yang keenam di antara pembatal keislaman as-sadis, yaitu man istahza'a bi syai'in min dinirahi atau dinir rasuli atau sawabihi atau sawabillahi atau iqabihi kafara. Atau di dalam yang disebutkan dalam matan di sini, man istahza'a bi syai'in min dinillahi atau sawabihi atau iqabihi kafara. Yaitu seorang yang dia mengolok-olok sesuatu dari agama Allah atau sesuatu dari pahala Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Seorang mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok pahala dari Allah atau mengolok-olok ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa menjatuhkan seorang pada kekufuran atau bisa mengeluarkan seorang dari ruang lingkup agama Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian saling memperolok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian meminta maaf, janganlah kalian meminta udzur, karena sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan bahwasanya istihza, memperolok agama ini termasuk di antara perkara-perkara kekufuran. Termasuk di antara perkara-perkara kekufuran. Seorang mengejek orang lain, mengejek syariat tentang jilbab misalnya. Makanya termasuk di antara perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Baik itu dilakukan serius ataupun hanya bercanda. Baik itu dilakukan serius ataupun hanya bercanda. Karena sebab turunnya ayat ini ya, adalah ketika kaum muslimin mereka di perang Tabuk. Kaum muslimin mereka di perang Tabuk. Kemudian ada sekerompolan orang-orang munafik yang mereka ini membuat majelis. Dan di antara mereka mengatakan, ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i arghabu bidunan wala akdzabu al-sunan wala ajbanu inda liqa. Setelah mereka membuat halaqah, maka di antara mereka mengatakan, kami ini belum pernah melihat orang-orang seperti mereka ini. Maksudnya adalah para sahabat Nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini tidak pernah melihat orang-orang seperti mereka ini. Yang mereka ini hanya mengurusi perut saja ya. Kemudian mereka ini adalah orang-orang yang paling dusta lisannya. Mereka adalah orang-orang yang paling pengecut, mengejek Nabi dan para sahabatnya. Maka kemudian ada salah seorang sahabat yang dia langsung berdiri mengatakannya, kadzabta, engkau ini berdusta, walakinnaka munafiqun. Bahkan engkau ini adalah orang yang munafik. Aku akan kabarkan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, belum sempat dikabarkan, ternyata telah turun firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 tadi. Allah mengatakan ya, wala in sa'altahum innama, bagaimana Ahmad? Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Apabila kalian bertanya kepada mereka, maka niscaya mereka mengatakan, wahai Rasul, kami ini hanya bercanda, kami ini hanya bersenda gurau. Kemudian Allah mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
Apakah kalian ini bercanda dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya? Apakah ini semua kalian jadikan bahan candaan? Kemudian Allah mengatakan, la ta'tadiru. Janganlah kalian meminta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Karena sesungguhnya kalian telah keluar dari Islam setelah kalian beriman. Jadi bercanda dalam masalah agama, baik itu serius memperoleh agama ataupun bercanda, maka ini termasuk di antara perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seorang dalam agama, dari agama Islam. Kemudian berikutnya yang ketujuh. Di antara perkara pembatal keislaman yang berikut ketujuh adalah as-sihru, yaitu sihir. Wa minhu as-sarfu wal atfu, dan di antaranya adalah sihir as-sarfu dan sihir al-atfu, yaitu sihir as-sarfu itu adalah sihir yang bisa memalingkan seseorang dari orang yang dia cintai. Tidak ada terjemahannya di sini ya. Nah, sarfu di sini adalah sihir yang bisa memalingkan seseorang dari orang yang dia cintai. Sedangkan al-atfu yaitu sihir yang menjadikan seorang yang awalnya biasa saja tidak cinta menjadi cinta dirinya. Atau dalam bahasa kita apa biasanya? Pelet ya. Dan yang semisal ya. Nah, maka ini termasuk di antara perkara-perkara sihir. Kemudian beliau mengatakan faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa yang melakukannya atau bahkan ridha dengan hal tersebut, maka dia bisa kafir. Dia bisa keluar dari agama Islam. Di sini beliau dengan jelas mengatakan faman fa'alahu. Barang siapa yang melakukannya, aw radiya bihi, atau dia ridha terhadap. Jadi kekufuran yang disebabkan sihir ini itu bisa ada dua. Baik dia melakukannya, atau dia yang kedua dia tidak melakukan tapi dia ridho. Seperti yang dikatakan oleh pengarang di sini, faman fa'alahu, barang siapa yang melakukannya, aw radiya bihi, atau dia ridho, kafar, maka ini bisa mengeluarkan dia dari agama Islam, bisa menyebabkan dia jatuh kepada kekufuran. Walaupun seorang dia tidak melakukan sihir ya, namun dia ridha, maka kata para ulama, ar-ridha bil kufri kufrun. Ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha terhadap suatu kekufuran adalah bentuk kekufuran. Kita ridha ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk di antara perkara kekufuran. Kita harus ada dalam hati kita kata tidak ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita ridho ya terhadap perbuatan kesyirikan, kita ridho terhadap sihir, maka kita dihukumi seperti orang yang melakukannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ini. Ayat yang ke berapa? 102. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 Allah mengatakan, dan keduanya yaitu malaikat Harut dan Marut tidaklah mengajari seorang pun sihir kecuali mereka pasti mengatakan innama nahnu fitnah fala takfur. Sesungguhnya kami ini hanya fitnah, ujian untuk menguji kalian apakah kalian mempelajari sihir ataukah tidak. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur dengan mempelajari sihir-sihir ini. Ini menunjukkan bahwasannya sihir merupakan di antara pembatal-pembatal keislaman. Makanya di ayat yang sama ini pun Allah mengatakan wa makafara Sulaiman. Sesungguhnya orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman ini mempelajari sihir. Maka Allah dengan jelas mengatakan wa makafara Sulaiman. Sulaiman ini tidak kafir. Sulaiman ini tidak mempelajari sihir. Di sini menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir bisa menjerumuskan seseorang kepada perkara-perkara kekufuran. Kemudian berikutnya yang ke-8 as-samin, yaitu muzaharatul musyrikina
wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu sebab di antara sebab-sebab pembatal keislaman adalah menolong orang-orang musyrik dan menjatuhkan orang-orang kaum muslimin, menolong orang-orang musyrik dan membantu mereka di dalam melawan kaum muslimin. Ketika terjadi peperangan misalnya, maka orang-orang yang mereka melawan atau membela orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang muslim ini bisa terjatuh pada perkara-perkara kekufuran, bisa mengeluarkannya di dalam agama Islam. Dan masuk dalam hal ini pula adalah orang-orang yang lebih senang agama orang-orang kafir ini tampak daripada agama Islam itu sendiri. Apabila ada syariat Islam, maka mereka sinis, memandang ini sudah ketinggalan zaman, ini perlu direvisi dan yang semisalnya. Namun ketika melihat ajaran dari keyakinan orang lain, memuji-muji, oh ini loh ajaran kasih sayang, ajaran yang memerintahkan untuk berbaik kepada sesama. Nah, ini di antara perkara-perkara yang bisa menjatuhkan seorang mukmin, seorang muslim ya pada kekufuran. Melawan atau membantu orang-orang kafir untuk melawan orang-orang muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali. Ba'duhum awliya'u ba'd, karena sebagian mereka adalah wali bagi yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mencintai mereka di antara kalian, maka dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah bagi orang-orang yang mereka berbuat kezaliman. Yang mulia ini Allah mengatakan dengan jelas, wa may yatawallahum minkum fa innahu min. Barang siapa yang loyal kepada mereka, mencintai mereka, maka dia termasuk di antara mereka, termasuk di antara orang-orang kafir, termasuk di antara orang-orang musyrik. Kemudian berikutnya yang ke-9 di antara pembatal keislaman adalah man ya'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhul khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir al-khuruju an syariati Musa alaihi salam fahuwa kafirun. Ini ada sedikit perbedaan redaksi dari matan yang diterjemah. Di terjemah disebutkan man ya'taqada anna ba'dhan nasi la yajibu alaihi ittiba'un nabi. Di antara pembatal keislaman adalah siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yas'ahul khuruj an syariati Muhammad an syariatihi sallallahu alaihi wasallam, dan ia boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir al khuruj an syariati Musa alaihi salam fa huwa kafirun. Sebagaimana dia meyakini bahwasanya Khidir boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam, maka ia kafir. Dan ini adalah sebagian atau keyakinan dari sebagian kaum muslimin ya. Yang mana mereka memiliki keyakinan bahwasanya seorang apabila sampai pada derajat tertentu, maka dia bisa untuk tidak melakukan, mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh orang-orang awam ya. Seorang misalnya ketika dia sampai pada derajat tertentu, ya, maka sudah tidak wajib sholat lagi ya. Sholat itu hanya untuk kroco-kroco saja ya. Hanya untuk orang-orang yang awam. Adapun saya, sudah sampai derajat yakin. Ya. Maka yang penting tidak sholatnya, yang penting adalah iling, yang penting ingat. Nih, keyakinan ini ya biasanya mereka dasari atas keyakinan karena dahulu Nabi Khidir pun keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, tidak mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena
sudah mencapai derajat tertentu. Sehingga mereka pun memiliki keyakinan yang sama. Berarti orang kalau sudah sampai derajat tertentu, dia tidak perlu lagi melakukan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, ya, dan hal-hal yang lainnya. Bahkan di antara mereka meyakini, di antara wali-wali ada yang mereka tidak perlu sholat. Ya. Bahkan ada di antara wali-wali yang mereka yakini berpenampilan seperti orang yang gila misalnya. Tidak perlu sholat, tidak perlu menutup aurat, tidak melaksanakan puasa, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka ini keyakinan yang bisa yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Apa alasannya? Kata Syekh Abdul Razak, disebutkan oleh beliau, li'anna fi hadza takdzibun bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bisa menyebabkan kufur. Kenapa? Karena hal ini merupakan bentuk pendustaan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara bentuk pendustaan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensyariatkan suatu hal, namun dia tidak mau mengamalkan. Bahkan mengada-ada keyakinan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini beliau, ya, Syekh Abdul Razak, ya, beliau menyebutkan beberapa bantahan-bantahan terhadap keyakinan-keyakinan mereka tadi. Yang pertama, ya, keyakinan ini tidaklah benar. Disebutkan beliau, wa'isa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilan nasi ajma'in. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus untuk seluruh manusia, baik itu orang awamnya atau orang bertakwanya, baik itu orang yang memiliki ilmu atau orang yang tidak memiliki ilmu, sama-sama diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syariatnya pun juga sama, sholatnya sama, ya, puasanya sama, zakatnya sama. Ya. Bukan terus ya, kalau pada derajat tertentu sifatnya berbeda, tidak ya. Tapi tidak pernah mengajarkan hal demikian. Demikian pula bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan baina adhurikum ma halalahu illa an yattabi'ani." Kalau Nabi Musa ini masih hidup, kata Nabi, kalau Nabi Musa masih hidup, maka tidak halal baginya kecuali dia harus mengikuti aku. Nabi Musa ini masih harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masih hidup. Nah, siapakah kita? Kok bisa mengaku saya sampai pada derajat yang tidak perlu lagi ikut syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian terkait dengan keyakinan mereka masalah Khidir tadi, beliau mengatakan anna Musa lam yakun mab'usan ilal Khidir, fala wala aujaballahu alal Khidir mutaba'ata Musa. Padahal yang benar adalah Nabi Musa tidaklah diutus kepada Nabi Khidir. Makanya Nabi Khidir tidak ada beban untuk harus mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Sama-sama Nabi ya, namun berbeda tupoksi. Tidak ada harus mengikuti satu sama lain. Nabi Musa tidak harus mengikuti Khidir, Khidir tidak harus mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka bagaimana mungkin dijadikan dalil tentang bolehnya seorang meninggalkan syariat Nabi Muhammad kalau sudah pada sampai di derajat tertentu. Meniru Nabi Khidir katanya. Padahal Nabi Khidir tidaklah diutus kepada Musa, Musa tidaklah diutus kepada Nabi Khidir. Sehingga satu sama lain tidak ada kewajiban untuk saling mengikutinya. Sementara Nabi kita diutus kepada kita, maka wajib bagi kita untuk terus mengikuti beliau ya, sampai pada derajat apapun kita, sampai pada derajat apapun kita. Kemudian yang ke-10 dan ini yang terakhir, al-ashir al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Di antara pembatal keislaman yang berikutnya adalah berpaling dari agama Allah. Dengan tidak mempelajarinya atau mengamalkannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, tsumma a'rada anha, inna minal mujrimina muntaqimun."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Rabb-nya, lalu mereka berpaling darinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan benar-benar menghukum orang-orang yang berdosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang dibacakan ayat-ayat Allah, namun mereka tidak mau mengikutinya, mereka berpaling. Ini menunjukkan bahwasannya berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara pembatal dari pembatal keislaman. Namun di sini ada penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait pada poin yang ke-10 di sini. Atau sebelumnya Syekh Abdul Razak mengatakan yakunu mu'ridan tamaman an dinillah, yaitu seorang benar-benar berpaling secara sempurna dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau benar-benar berpaling dari agama Islam, walaupun dia mengaku muslim, maka dia tergolong bukan termasuk di antara orang-orang yang memeluk ajaran agama Islam ini. Kemudian beliau menyebutkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa amma kufrul i'rad fa an yu'rida bi sam'ihi wa qalbihi 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan kufrul i'rad, kufur dengan berpaling, adalah seorang dia berpaling dari pendengarannya atau dengan pendengarannya, dan dia berpaling dengan hatinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yusaddiquhu, tidak mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yukadzibuhu, dan tidak pula mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuwalihi, tidak pula berloyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuadihi, wala yusghi ila ma ja'a bihi albattah. Dan bahkan dia benar-benar tidak mengimani apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan hal tadi, dia termasuk di antara orang-orang yang kufur, keluar dari agama Islam, benar-benar berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa ammal ladzi i'raduhu bi tarki ba'dil wajibat mimma la yasilu bihi ila haddil kufri aw tarkil mustahabbat falaysa dakhilan fi hadzal bab. Adapun orang-orang yang berpalingnya itu hanya sebagian saja, berpaling pada sebagian hal-hal yang wajib, yang mana ini tidak mengeluarkan dari Islam, atau dia berpaling dengan meninggalkan perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah, kata beliau, maka yang ini tidak masuk pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman ya. Jadi yang masuk di antara pembatal keislaman adalah yang benar-benar berpaling secara penuh ya, walaupun dia mengaku sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Namun ketika dia berpaling, ya tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mengamalkannya, tidak mau membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini termasuk di antara orang-orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian di akhir beliau mengatakan, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid bainal hasidi wal jadi wal khaifi wal illal mukrah. Dan tidak ada beda dari pembatal-pembatal tersebut, baik dilakukan dalam keadaan bercanda, atau dilakukan dalam keadaan serius, atau dilakukan dalam keadaan takut, illal mukrah, kecuali orang yang melakukan pembatal-pembatal tadi dalam keadaan karena dipaksa. Kalau dipaksa maka tidak mengapa. Wa kullu amina a'dami ma yakunu khataran wa aksari ma yakunu wuqu'an. Dan seluruh ini, yang 10 hal ini, termasuk di antara perkara-perkara yang sangat agung bahayanya, dan sangat perkara-perkara yang sangat banyak terjadi. Fayambaghi lil muslimi an yahdaraha wa yakhafa minha ala nafsih. Maka wajib bagi setiap muslim untuk dia mewaspadainya dan takut menimpa dirinya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabih wa alimi iqabih. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan kemudian beliau menutup akhir risalah ini ya, dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
dari murkanya dan dari beratnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin yang bisa kita sampaikan dan kita bahas dalam kesempatan kali ini pada kitab Nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman. Dan berikutnya kami serahkan kembali kepada moderator atau MC. Baik, kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan penjelasan terhadap materi pada pagi hari ini. Baik, untuk setelahnya kami buka sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama bagi rekan-rekan ikhwan yang hadir secara langsung di masjid, kami beri kesempatan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ini sambil kami menunggu di grup juga masih belum ada yang mengirimkan pertanyaan.